Madu Suhita ini memproduksi dari beberapa jenis lebah, jadi bedain madu itu tidak berdasarkan warna ataupun dari rasa, tapi dari jenis lebahnya. Kami ada 3 jenis secara garis besar ya. Ada jenis lebah mellifera, ada madu dari lebah trigona, dan madu dari lebah apis dorsata atau tawon gung. Lebah sialang, Pak. Oh. Kalau trigona ini lebah kelanceng kalau bahasa daerahnya, atau lebah kelulut tewul. Kalau mellifera itu lebah Eropa dari Australia. Sebenarnya semuanya itu tinggalnya di hutan, Pak. Iya. Karena kalau nggak di hutan, sumber pakan yang alaminya itu nggak terpenuhi, nggak tercukupi. Benar-benar. Jadi memang harus mendekati hutan, harus berada di hutan yang dimana sumber nektar, sumber polen, resin itu tercukupi, terpenuhi. Yang penting nggak ada pestisida ya. Karena kalau lebah ini hewan yang organik memang, Pak. Sekali ada pestisida selesai sudah. Pernah juga saya budidaya di deket sawah. Di situ banyak pohon kelapa juga, banyak pohon kelapa, banyak pohon jagung. Kebetulan jagungnya lagi mekar. Di sawah itu habis disemprot pestisida. Mungkin nggak main ke situnya, tapi mungkin dia main ke tempat airnya ya, yang tercemar bisa juga. Mati semua seketika. Itu saya menyaksikan sendiri, itu ada sekitar dalam waktu singkat itu 30-an kotak itu mati semua, Pak. Kalau Suhita ini ada 8 titik farm budidaya, Pak. Ada di Batu Putu, ada di Itera, terus di pesisir barat beberapa titik, terus di Waikanan, di Jambi, gitu. Khusus yang di Jambi ini jenis apis mellifera. Karena apis mellifera ini harus hidup berkelompok banyak. Terus luasan lahan untuk gembalanya itu juga harus sangat luas, bisa ribuan hektar. Kalau kami tergantung permintaan pasar, Pak, nggak ini. Rata-rata itu sekitar 2 ton. Di Provinsi Lampung sama Jakarta, Jogja itu, sama Shopee, Pak, yang lancar tuh Shopee. Di Shopee, di Tokopedia, lewat website juga iya. Jadi karena madu ini kan produk yang dipercaya ketika itu ketelusurannya jelas ya. Jadi kami dulu cerita awal nih di 2019 saya jualan madu nih. Udah mulai saya kasih nama merek. Kemudian saya memberanikan diri untuk dijual di retail modern. Kemudian ternyata menemui kendala lagi. Pasca panennya ternyata harus diperhatikan, harus diturunkan kadar air nih kalau mau jualnya secara bebas, secara luas ya. Karena madu ini kan mudah fermentasi, Pak. Kemudian saya harus urus izin edar. Izin edarnya waktu itu di PIRT. Kok gini aja. Terus akhirnya saya ngurus di BPOM. Ternyata di BPOM tuh masuk kategori pangan olahan. Sedangkan madu saya ini kan nggak diolah, nggak dipanaskan, nggak dimasak, nggak dicampur apapun. Intinya kalau BPOM tuh termasuknya izin edar yang ngurusin pangan olahan gitu kan. Harusnya madu ini nggak masuk pangan olahan, harusnya pangan segar. Kemudian saya bersuaralah ke kementerian, ke BPOM juga. Akhirnya dipisah lah. Tapi setelah dipisah dikeluarkan edaran itu dari BPOM itu tidak menerima lagi registrasi madu murni gitu kan. Ternyata perangkatnya yang di kementerian ini belum siap. 2 tahun di 2021 saya dilibatkan untuk menyusun regulasi atau kebijakan tentang pangan segar asal hewan khusus madu. Ya, itu sempat saya cuti 2 tahun saya nggak kerja. Kemudian ngurus itu di 2024 kita registrasi 01 se-Indonesia pertama yang mendapatkan izin edar pangan segar asal hewan Kementan PHD. Untuk menjamin bahwa
produk ini adalah madu murni yang tertelusur. Iya. Karena kan yang dikritisinya di situ Kementan itu pangan segera asal hewan itu harus terbukti nih unit usaha penghasilnya di mana. Misalnya saya di Batu Putu kapasitas produksinya berapa? Kalau di Jambi kapasitas produksinya berapa? Jadi nggak sekedar cuman punya lebahnya aja, tapi kita nggak mengukur tuh itu. Jadi tertelusur, traceability-nya jelas. Tak boleh. Tidak boleh. Kalau hanya sekedar minum dari madu pakai sendok logam nggak apa-apa. Dia interaksinya kan kalau untuk simpan jangan di bejana logam. Rusak ya. Diturunkan kadar air kita menggunakan teknologi kondensasi kalau kami Pak. Atau dehumidifikasi juga kami dua-duanya masih pakai. Iya. Ini berapa? Kadar airnya itu biasanya kalau Indonesia ini kan negara tropis Pak. Negara tropis tuh kelembapannya tinggi, otomatis hasil produksinya juga memiliki kadar air tinggi. Di Indonesia ini kalau kadar air madu trigona kisaran 30%, saya turunkan menjadi 21 atau 20%. Semakin rendah semakin lama daya simpannya. Di Indonesia ini teknologi beekeeping itu sangat tertinggal Pak. Ini cerita saya sama suami saya dulu ya. Jadi suami saya posisi sekarang masih di Australia, di perusahaan lebah bersama 2 temannya, di perusahaan polinasi. Jadi kalau di Australia itu bisnis peternakan lebah itu yang diutamakan tuh bisnis polinasinya Pak. Polinasi itu penyerbukan. Bisnis polinasinya yang mereka pentingkan. Hasil sampingnya dari bisnis polinasi itu berupa madu, berupa bee pollen, propolis, royal jelly, bee wax itu. Jadi di sana perusahaan yang punya lebah itu disewa sama petani-petani. Petani-petani buah dan sayur ya. Untuk menyerbuki tanaman-tanaman mereka disewakan Pak. Disewakan. Nah itu, terus kami ini kok di Indonesia ini ilmu beekeepingnya udah gabung ke organisasi sana sini. Terus pemerintahnya juga memang kurang aware karena nggak paham ya. Dulu pada saat zaman Soeharto tuh Australia ngasih lebah Eropa ini ke Indonesia. Tapi ternyata ilmunya tuh nggak tuntas. Harusnya ratu lebah usianya bisa sampai 4 tahun. Ini setiap 4 bulan sekali harus ganti ratu lebah. Mungkin dulu adalah ya, nggak mungkin nggak dikasih ya. Cuman tidak kelanjutan, ya terputus lah Pak ya ilmunya. Ini impor madu sangat tinggi sekali kan. Data impor madu itu luar biasa tingginya. Kenapa sih Indonesia ini dengan negara tropis yang nggak ada musimnya? Kemudian di negara mereka ada musim, terkendala musim salju, nggak produksi sama sekali, nggak produksi itu kalau musim salju. Tapi malah kapasitas produksinya luar biasa kan? Kenapa ini? Pergilah kami ke Australia, mandiri, biaya mandiri, kemudian di sana belajar di industri perlebahan. Nah ini kami bawa pulang ke Indonesia untuk dikembangkan. Nah kalau di kita kan serangga mungkin masih banyak ya, tapi lama-lama habis juga kalau penggunaan pestisida sintetiknya luar biasa. Kemudian eksploitasi lebah di alam juga luar biasa. Tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, orang-orang ya maaf aja ya, orang-orang lingkungan hidup, orang-orang yang itu bunyinya katanya aware terhadap lebah, tapi dia tidak tahu. Ini akhirnya mengeksploitasi, pindah sana, masif sekali kan? Itu mah bukan jadi menolong alam, jadi malah merusak kan? Karena tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Subgenusnya Tetrigona apicalis, pokoknya semua jenis Tetrigona lah. Itu sampai saya edukasi ke petaninya, saya siap beli madu kamu dengan harga mahal, tapi jangan jual lebah-lebah ini keluar dari pesisir barat, karena ini lebah-lebah ini hanya khasnya sini.
Kalau kamu Iya. bawa keluar itu habis musnah, Iya. nggak bisa hidup dia di luar itu. Terus sampai kemarin ada calon buyer bukan calon, dia buyer memang dari New Zealand sama Singapura. Dia punya perusahaan namanya Nafut, perusahaan lebah juga, perusahaan madu manuka Pak. Nah. Dibawalah sama 2 profesor dari Unpad. Wih, pokoknya keren banget lah perusahaannya Pak ya. Dia nggak mau Iya. rugi tuh bawa profesor 2 Iya. dengan peralatan uji labnya lengkap. Oke. Dibawalah ke tempat saya di Batu Kutu. Hmm. Sampai sana itu wah seneng banget dia ngeliat alamnya Indonesia kan. Udah gitu ngambil sampel satu-satu di kebun saya itu, Iya. kumpulin, langsung diuji total mineralnya yang harusnya umumnya 700. Iya. Total mineral madu jenis trigona yang dari pesisir barat ini sampai 1400. Itu langsung uji di situ itu. Kemudian pulang dari situ di hotel dia nelfon saya, Bu siap berapa ratus kilo atau berapa ton? Iya. Nggak saya jawab, nggak sanggup saya. Ini yang saya cari Bu. Ya bisa aja Trigona apa namanya? trigona, tetrigona Pak. Trigona. Nah, lebahnya tuh sayapnya identiknya sayapnya putih, jinak banget, nggak mau nyengat, nggak mau ganggu juga. Itu sampai saya jual, makanya saya berani jual madu ini harganya mahal. Itu pun sempat saya tuh dibully sama teman-teman lebah se-Indonesia sampai saya bikin konferensi pers. Aduh, mahal. Iya beneran, sampai saya undang tuh ketua perlebahan Indonesia. Kamu harus ikut saya, ayo. Tak fasilitasi pergi ke sana, terus live di situ, informasikan bahwa ini nih beneran madu. Tadinya nggak ada yang percaya itu madu karena rasanya sangat asam. Iya. Terus bentuknya sangat encer seperti air. Sangat encer seperti air. Jadi Iya. kalau ketika diuji yang katanya itu ditetes tisu itu hoax. Nah. Saya buktikan itulah di sana, nggak ada rasa manisnya sedikit pun. Ketika diuji, oh iya beneran nih ternyata lebahnya ini, dibukalah literatur jurnal, ya ternyata lebahnya namanya ini, jenisnya ini, terus karakteristiknya seperti ini. Penemunya itu sampai ada nama penemunya dari tahun sekian 19 berapa itu. Oh ya beneran, akhirnya saya jual sih harus dijual mahal. Saya jual per kilonya itu 1.700.000. Suatu hari dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Haryono di Immanuel itu merekomendasikan madu tersebut untuk pasiennya. Mungkin gara-garanya si pelanggan Suita ini banyak yang sembuh pakai madu itu. Kemudian berobatlah ke dia, kamu minum apa? Minum madu Suita jenis ini. Tanya dong. Ginjal rata-rata Pak. Ginjal, autoimun, asma, kanker. Itu yang paling banyak asma. Asma.